selamat datang di dapur Mama. Kali ini Mama mau bikin cumi tumis kangkung yang super enak banget. Teman-teman yang suka makan tumis kangkung, terutama di rumah makan Padang, itu resepnya sama, cuman ini ditambahin sama cumi. Dan Mama akan bagi tips supaya cuminya itu empuk dan tidak amis. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu dapur Mama, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan tombol loncengnya juga ya. Hehe. Terima kasih. Kita siapkan cuminya, 1 kg cumi yang udah dibersihkan. Ini dibersihkan benar-benar bersih sampai nggak ada berlendir, karena lendir itu akan menyebabkan rasa anyir dari cuminya. Kemudian cuminya ini kita masukkan ke dalam rendaman baking soda. Ini baking sodanya kira-kira setengah sendok makan. Rendam cuminya kira-kira 7-15 menit. Kemudian baking soda ini kenapa dipakai? Karena baking soda itu mempunyai zat alkali yang dapat melemahkan otot-otot dari protein yang akan kita masak. Jadi nggak hanya cumi aja, tapi daging sapi, daging ayam, dan daging-daging lainnya. Nah, kalau misalnya nggak ada baking soda, Bunda bisa gunain asam atau cuka, tapi itu lumayan lama, sekitar 2 jam. Nah, kalau untuk susu itu sekitar 1 harian. Kita siapkan kangkung, ini kira-kira 1 ikat kangkung, kemudian cabai keriting kira-kira 20 buah cabai keriting, dan cabai merah rawit sekitar 5 atau 4, tergantung mau pedasnya seberapa pengennya. Kemudian untuk bawang merahnya kira-kira 6-8 siung bawang merah. Kemudian tomatnya 1 buah aja. Jadi tomatnya ini nanti kita iris, kita potong kecil-kecil. Kemudian bawang putihnya kira-kira 3 siung bawang putih, nanti kita haluskan bersama dengan bawang merah sama cabai keritingnya. Nah, kemudian kita pakai saus tiram. Saus tiramnya nggak usah banyak-banyak, cuma 1 sendok makan aja. Kalau misalnya nggak ada saus tiram, di-skip aja karena masih sangat tetap enak. Hehe. Kan cabai keritingnya, kemudian bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit merahnya kita haluskan. Nah, ini dia udah dihaluskan semuanya. Nah, sekarang kita tumis tomatnya terlebih dahulu supaya masakannya kita nggak cepat basi. Lalu baru kita masukkan bahan-bahan yang udah kita haluskan. Nah, kita masukkan cabai keriting, kemudian bawang merah, bawang putih yang udah dihaluskan. Kita tumis sampai benar-benar merata dan baunya udah nggak menyiung lagi. Ini sampai baunya udah tidak menyiung lagi dan wangi. Nah, boleh ditambahin garam sedikit, kemudian mau ditambah micin juga boleh. Nah, kemudian baru kita masukkan cumi yang udah kita rendam dengan baking soda tadi. Di cumi yang udah kita rendam dengan baking soda tadi, kita bersihkan lagi dengan air mengalir. Baru deh kita masukin ke dalam tumisan yang kita tumis ini. Nah, ini dia. Kalau misalnya masak cumi itu nggak perlu waktu yang lama untuk memasaknya, karena cumi itu akan cepat masak. Dan kalau misalnya terlalu lama kita memasak cumi atau merebus cumi, itu dia akan menjadi lebih keras. Nah, ini dia cuminya, kita aduk-aduk sampai teraduk-aduk. Hehe. Dan baru kita masukkan saus tiramnya ke dalam. Saus tiramnya nggak perlu banyak, kira-kira setengah sendok makan aja atau 1 sendok makan aja ke dalam. Saus tiramnya nggak ada, di-skip aja karena masih sangat tetap enak jika nggak ada saus tiram. Nah, kalau misalnya bunda-bunda pengennya tumis kangkung aja nggak pakai cumi, nanti boleh ditambahin aja terasinya, kira-kira seempu jari. Terasinya seempu jari, jadi dihancurin aja baru dimasukin ke dalam tumisan cabai yang kita masak ini. Baru terakhir dimasukin sayur kangkungnya. Kangkung aja nggak pakai cumi, ini rasanya udah nikmat dipakai nasi. Apalagi zaman bahula dulu, masih ingat Mama bikin ini juga buat teman-teman PKK, dan teman-teman PKK pasti tahu ini. Dan yang tersisa hanyalah tulang belulang sayurnya. Nah, sekarang kita masukkan airnya ke dalam sedikit aja. Air ini supaya cuminya lebih cepat matang, dan nanti kita juga akan memasukkan sayurnya ke dalam. Jadi sayur yang kita masukkan juga cepat matangnya. Nah, ini dia. Sekarang kita masukkan sayur kangkungnya ke dalam. Masukkan sayur kangkungnya ke dalam dan kita tumis lagi.
tumis sayur kangkungnya sampai layu tak bertenaga. Nah, pada saat menumis jangan terlalu lama menumis sayurnya. Karena apa? Karena jika terlalu lama menumis sayurnya itu warna dari sayurnya itu akan berubah berwarna coklat, dan kita hanya dapat sedikit mineral dan vitamin dari sayuran itu. Nah, ini dia udah mulai memasak. Ulala, dan sekarang kita sajikan. Ini dia cumi tumis kangkungnya, siap untuk disantap dan disajikan bersama keluarga. Ini rasanya benar-benar enak dan cuminya ini benar-benar lembut banget. Teman-teman bisa praktekin di rumah ya. Terima kasih yang udah nonton Dapur Mama. Jangan lupa nantikan resep Mama selanjutnya dan informasi-informasi Mama selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Dapur Mama. Dan nyalakan tombol loncengnya juga ya. Dadah, sampai jumpa kembali.